Kali ini kita mau belajar ya membuat Google Formulir ya untuk kebutuhan pengumpulan data ya, atau metode pengumpulan data. Jadi bisa menggunakan Google Formulir. Jadi langkah awal kita bisa buka di Google ini Google Formulir seperti ini. Lalu kita pilih bukan yang pertama ya, tapi yang kedua, yaitu yang ada tulisan create ya, Google Form create ya. Nah, pilih yang ini ya, kita klik. Nanti dia akan menuju ke langsung ke pembuatan Google Formulir. Nah, sebelum menuju ke sini kita harus login dulu tentunya akun Google ya. Jadi akun Google kita harus login supaya langsung masuk ke sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan halaman untuk membuat Google Formulir. Di sini ada judulnya, misalkan kita gunakan untuk pengumpulan data. Jadi biasanya digunakan untuk skripsi atau lain sebagainya untuk membuat pengumpulan data. Nah, kita sudah buat judulnya untuk pengumpulan data, lalu kita di sini potong. Nah, ini kita klik supaya nanti kita sinkron. Nah, cukup kita klik saja, dia akan menyinkronkan antara judul besar dengan judul kecil. Yang kedua di sini adalah deskripsi formulir. Di sini kita bisa menulis tentang panduan ya. Misalkan kita buat panduannya, isilah formulir ini akan petunjuk pengisian ya. 1. Isilah formulir ini dengan benar. 2. Pastikan data yang Anda masukkan sudah Anda cek kembali. Nah, misalkan seperti ini sebagai deskripsinya gitu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita bisa menyiapkan dulu tentang desain atau warna dari formulir ini. Kita bisa klik di bagian sesuaikan tema. Nah, di sini ada tema. Kita bisa menambahkan header ya. Kita klik pilih gambar. Nah, di gambar ini bisa kita upload sendiri. Kita buat gambar, kita upload, atau kita bisa menggunakan yang sudah ada. Karena ini akan kita gunakan untuk pengumpulan data, maka kita biasanya menggunakan gambar-gambar tentang penelitian gitu ya. Seperti ini misalkan. Oke, kita gunakan penelitian. Nah, warnanya pun akan otomatis mengikuti warna dari header ya. Nah, kita bisa ganti warnanya sesuai keinginan. Di sini misalkan agak gelap sedikit. Nah, kalau sudah kita atur header sama warna, kita akan fokus ke bagian pertanyaan. Ini bisa kita close. Di bagian pertanyaan ini ada beberapa pilihan, akan kita coba semua. Yang pertama, kita membuat pertanyaan jawaban singkat. Nah, kita pilih di sini ya, jawaban singkat. Nah, namanya pertanyaan jawaban singkat. Nah, nanti cek jawaban singkat. Nah, ini bisa kita isi, wajib diisi supaya nanti jawabannya ini tidak boleh kosong. Nah, di setiap pertanyaan kita juga bisa menambahkan deskripsi. Nah, ini di sini bisa kita klik, kita tambahkan deskripsi. Misalkan ini instruksi, isilah dengan huruf kapital misalkan. Nah, ini kita miringkan, blok. Nanti dia akan menjadi sebuah deskripsi di pertanyaan ini. Yang kedua, kita akan membuat jawaban paragraf ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pertanyaan jawaban esai atau yang panjang. Setelah itu kita klik wajib diisi. Oke, seperti ini. Yang ketiga, jawaban pilihan ganda. Nah, ini biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal gitu ya. Pertanyaan pilihan ganda. Ini bisa kita gunakan untuk pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 seperti ini.
pilihan ganda, terus kita coba pertanyaan lagi untuk kotak centang. Nah, ini untuk checklist ya, pertanyaan checklist. Nah, checklist ini dia nanti beda dengan pilihan ganda. Jadi dia bisa nanti memilihnya ini lebih dari satu, checklistannya bisa lebih dari satu. Terus kita klik wajib diisi. Setelah centang, kita akan coba drop down. Nah, drop down list ini nanti dia akan pertanyaannya ke bawah ya. Pertanyaan ke bawah, mana yang tampil nanti cuma satu. Nah, kita membuat drop down list. 1, 2, 3. Ini untuk drop down list. Yang berikutnya pertanyaan upload file. Nah, upload file ini harus menggunakan respon untuk mengisi file ke Google Drive. Jadi kita nanti menyiapkan folder di Google Drive, tapi ini secara otomatis ya nanti. Ini adalah upload file. Nah, ketika kita mau mengizinkan file tertentu, misalkan kita bisa hanya izinkan file tertentu, misalkan yang bisa diupload file PDF. Nah, ini bisa kita klik, kita atur file yang bisa kita upload hanya file PDF saja, atau misalkan file gambar saja, atau PDF dan gambar, atau dokumen, PDF, gambar, foto misalkan. Video sama audio tidak boleh, misalkan presentasi tidak boleh. Kalau mau semua file bisa, ya ini kita hilangkan. Jadi ini opsi untuk pilihan. Misalkan di sini saya gunakan yang boleh upload hanya file PDF. Jadi kalau file gambar dia atau file-file yang lain nanti dia tidak bisa. Jumlah file berapa? Maksimum 1, 5, dan 10. Ya, misalkan kita buat 1 dan kapasitasnya berapa? Oh, misalkan kita buat kecil saja 1 MB. Seperti ini ya. Ini untuk upload file. Yang berikutnya pertanyaan dengan skala linier. Nah, biasanya untuk penelitian ini bisa menggunakan skala linier 1 sampai 5. Ya. Untuk biasanya penelitian atau skripsi penilaian ya. Skala linier kita buat seperti ini. Oke, kita klik wajib diisi. Berikutnya kita tambah pertanyaan. Misalkan kisi pilihan ganda. Nah, kisi pilihan ganda ini antara baris dan kolom. Nanti pertanyaan menjadi menyilang. Kisi pilihan ganda. Nah, ini baris 1 misalkan tidak setuju. Sangat setuju. Ini tidak puas. Misalkan puas, sangat puas. Ini nanti menjadi baris dan kolom. Kita klik plus misalkan. Kalau sudah, kita terakhir tentang peta kotak centang. Jadi ini sama kayak checklist tapi menggunakan baris dan kolom seperti ini. Nah, misalkan ini yang baris ya, kita rubah dulu. Misalkan ini pendapat 1, kita edit dulu yang tadi ya. Pendapat 2, pendapat 3, nanti jadinya seperti ini. Nah, pendapat 1 apa? Puas, misalkan nanti bisa dijawab puas, tidak puas, sangat puas gitu. Ini juga sama kotak centang. Nah, ini kita pertanyaan kotak centang. Ini sama kayak tadi, cuman dia menggunakan checklist yang jawabannya nanti bisa lebih dari 1. Tidak puas, sangat puas. Oke, sudah jadi. Ini sudah jadi seperti ini. Berikutnya pertanyaan untuk yang inputannya nanti adalah tanggal ya, tanggal.
Jadi ini pertanyaan tanggal. Nah, nanti ketika pertanyaan tanggal ini dia bisa memilih tanggal dan tahun ya secara otomatis gitu ya. Tinggal kita klik wajib diisi. Terus ini terakhir adalah pertanyaan waktu. Ini kita isi wajib diisi. Nah, ini kita sudah selesai membuat beberapa pertanyaan yang ada di Google Formulir secara lengkap. Nah, kita akan coba lihat hasilnya ya. Kita klik lihat hasilnya dengan bertinjau. Oke, ini sudah jadi hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaan kita tadi. Nah, ini bisa kita coba untuk share linknya ya. Nah, cara nge-share linknya kita klik kirim. Terus kita ambil yang bagian link. Ini kan linknya panjang nih, tautannya panjang, kita perpendek dulu, kita klik persingkat URL. Nah, ini sudah singkat, kita klik salin. Nah, inilah yang bisa kita share ya, bisa kita share. Kita akan coba tes formulir kita. Saya akan gunakan browser lain untuk mengisi. Oke, di sini saya sudah bukakan browser lain. Kita pas tekan untuk linknya ya. Nah, sudah terbuka seperti ini. Nah, ini tinggal kita tes. Pertanyaan jawaban singkat. Nah, berarti ini diisi dengan teks ya. Isian teks singkat. Nah, ini adalah isian teks panjang. Nah, ini kalau jawabannya pilihan ganda. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Pertanyaan checklist. Nah, bisa di checklist lebih dari satu. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah hasil pertanyaan drop down list. Bisa kita pilih salah satu. Lalu upload file. Nah, file tadi adalah file PDF ya. Nah, ini bisa kita kasih deskripsi nih di file PDF-nya. Ini bisa kita kasih deskripsi. Deskripsinya kita tambahkan. File PDF maksimum 1 MB. Nah, oke, sudah kita kasih deskripsi ya di sini. Kita reload lagi di hasilnya tadi. Kita reload. Nah, ada keterangannya ya, file PDF maksimum 1 MB. Ini kita tambahkan file, kita cari file PDF yang kapasitasnya kecil ya, hanya di bawah 1 MB. Nah, seperti ini misalkan. Oke, sudah berhasil. Pertanyaan skala linier. Nah, ini skalanya skala berapa kita mau isi, sama kayak pilihan ganda tapi dia skala. Ini pertanyaan gizi pilihan ganda, bisa kita pilih seperti ini. Untuk yang kotak centang ini bisa kita isi banyak. Oke, seperti ini misalkan. Ini adalah pertanyaan tanggal. Nah, kita bisa pilih tahun. Misalkan kita isi tahun lahir kan lama tuh, 1900 berapa gitu ya. Misalkan tahun lahir gitu ya. Seperti ini. Terus ini adalah pertanyaan waktu, misalkan kita isi 13.30. Oke, kalau sudah kita bisa klik kirim. Ini kita coba untuk kirim. Nah, jika sudah selesai seperti ini hasilnya. Nah, di admin kita bisa mengecek hasil jawabannya. Nah, ini sudah muncul. Jawabannya ada 1, bisa kita klik. Ini jawabannya, ini hasil jawabannya. Nah, dia akan sudah tampil dalam beberapa grafik ya. Di sini ada beberapa grafik. Kita bisa lihat hasilnya di link spreadsheet-nya. Kita klik, kita buat baru. Dia akan membuka lagi. Hasil jawabannya, diisi tanggal 21 jam 18. Seperti ini ya. Nah, ini hasilnya nih. Nah, ini hasilnya, hasil jawabannya. Ini ada link filenya. Nah, link filenya bisa kita lihat. Yang tadi telah di-uploadkan. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke, itu tentang Google Formulir, fitur-fitur lengkapnya yang bisa kita gunakan. Kita akan membahas fitur-fitur lain seperti token, terus halaman,
validasi dan lain sebagainya di video berikutnya. Tetap di project Kulik, nanti kita akan share video berikutnya mengenai Google Form. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.